saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali lagi bersama dengan kami di dalam program Janji Manis. Janji manis adalah janji yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kekuatan dan semangat di dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkenalkan saya Helsiki Yohana Panggabean STH. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang melekat dan percaya dengan Tuhan. Cling and believe in Jesus Christ, yang terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Namun sebelumnya kita persiapkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami di pagi hari ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Engkau mengasihi kami lebih daripada apapun. Kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati seluruh pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya ingin sampaikan bagi kita adalah melekat dan percaya pada Yesus. Cling and believe in Jesus Christ. Di dalam kehidupan kita, saudara Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita berada di tengah-tengah yang namanya angin danau, angin ribut, yang mencoba mengombang-ambingkan iman kita, yang membuat kita menjadi takut, yang membuat kita menjadi putus asa, yang membuat kita terkadang menjadi menyerah di dalam kehidupan kita. Baik di dalam permasalahan rumah tangga, suami istri, anak-anak, ekonomi. Terkadang kita mengatakan, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepadaku? Tetapi saudara, sesungguhnya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi mengapa kita tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah karena kita kurang melekat kepada Tuhan, karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berlayar di sebuah danau yang airnya tenang, ini merupakan salah satu rekreasi yang sungguh sangat menyenangkan bagi banyak orang. Berlayar di danau yang tenang juga membuat para nelayan penangkap ikan dapat bekerja dengan baik. Namun ketika tiba-tiba datang angin ribut, maka suasana menjadi kacau dan sangat menakutkan. Sungguh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan sangat tiba-tiba dikatakan dalam firman ini, ketika Yesus dan murid-muridnya naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Tetapi apa yang terjadi? Sekonyong-konyong, tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat yang ke-24. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba-tiba datanglah taufan, datanglah angin ribut yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, sehingga murid-muridnya merasakan ketakutan, afraid.
iman mereka tergoyahkan. Perahu mereka sungguh terombang-ambing, dan perahu mereka kemasukan air, dan mereka di dalam bahaya yang sangat besar. Saat itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, mereka mulai mengalami keputusasaan. Mereka mengatakan di dalam ayat yang ke-25, Tuhan, tolonglah kita binasa. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Tuhan Yesus adalah murid-murid yang sejati. Murid-murid Tuhan Yesus adalah murid-murid yang telah memperhatikan, yang telah melihat kuasa daripada Tuhan yang sungguh besar. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, kemanapun mereka melayani, mereka telah melihat kuasa Tuhan yang sungguh besar. Tetapi apa, ketika mereka di dalam bahaya, mereka juga memiliki iman mereka yang digoyahkan, iman mereka yang lemah, iman mereka yang ketakutan. Mengapa hal ini demikian terjadi? Seharusnya mereka menjadi murid Tuhan Yesus, mereka tidak meragukan Tuhan Yesus. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan Yesus tidak tertidur. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah tertidur dalam kehidupan kita, tidak pernah terlelap. Tetapi apa? Kita, iman kita yang tertidur, sehingga kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Haleluya. Iman kita yang tertidur, sehingga kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Firman Tuhan seharusnya mengingatkan kita pada saat ini, bangkitkan imanmu, kuatkan imanmu di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki masalah dalam kehidupan kita, gelombang badai kehidupan menghampiri kita, jangan pernah buat imanmu tertidur. Bangkitkan imanmu. Mengapa demikian? Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Dan jangan pernah sekali-kali kita mengatakan pencobaan yang kita alami itu berasal daripada Tuhan. No, pencobaan yang kita alami semuanya berasal daripada si iblis atas izin daripada Tuhan. Salah satu contohnya di dalam kitab itu adalah Ayub sendiri. Di dalam kehidupannya dia adalah orang yang kaya, dia orang yang taat kepada Tuhan, dia orang yang luar biasa. Tetapi apa? Iblis ingin mencobanya. Sebesar apa kekuatannya, sebesar apa dia berharap kepada Tuhan, sebesar apa dia melekat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan apa? Tuhan mengizinkan semua masalah menimpa Ayub. Semua harta bendanya habis, semua anak-anaknya lenyap, mati, dan istrinya menjauh daripada dia. Dan apa, sahabat-sahabatnya juga menjauh daripada Ayub. Tetapi apa? Ayub tetap berharap. Iman Ayub tetap melekat kepada Tuhan. He always believe in Jesus Christ. Dia tidak pernah meragukan kebaikan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam program Janji Manis ini, melekat pada Tuhan. Believe in Jesus Christ. Climb. Melekat dalam hal ini bukan hanya saudara hanya sebatas di akar-akar, tidak. Tetapi kalau kata melekat adalah terhubung, on, always in Jesus Christ. Every time, every day we must connect in Jesus Christ. Setiap hari, setiap waktu kita harus connect dengan Tuhan. Sehingga apa? Iman kita semakin diperbaharui. Kita semakin melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kasih Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-26 Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Tuhan berkata kepada kita pada saat ini, mengapa engkau takut, hai engkau yang kurang percaya? Kita mengalami masalah, ketika kita mengalami goncangan dalam hidup ini, dan kita mengalami namanya ketakutan, iman kita digoyahkan. Tuhan mengatakan kepada kita, mengapa engkau takut, hai engkau yang orang-orang yang kurang percaya? Jangan takut, don't be afraid. Wake up, bangunlah.
Tuhan beserta dengan kita. Jangan sampai Tuhan mengatakan kepada kita yang kurang percaya. Padahal setiap hari kita telah melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengalami masalah, pencobaan dalam kehidupan kita, kita melupakan Tuhan. Di dalam firman ini, Tuhan meneguhkan kita kembali. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupanmu. Tetap percaya kepada Tuhan. Biar kiranya firman ini boleh meneguhkan kita. Firman ini boleh menguatkan kita. Di tengah-tengah goncangan-goncangan dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau ingat Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Tuhan sungguh mengasihimu dan mengasihi saya lebih daripada apapun. Engkau mengalami sakit penyakit, engkau mengalami keputusasaan, engkau mengalami goncangan dalam perekonomian, believe in God, melekat kepada Tuhan, on selalu kepada Tuhan, sehingga kita boleh merasakan kuasa Tuhan. Kita melihat kuasa Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita. Firman ini boleh meneguhkan kita kembali. Di dalam Injil Matius dia mengatakan bahwa jikalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, engkau akan dapat mengatakan kepada gunung ini berpindahlah, dan gunung itu berpindahlah. Jika kita memiliki iman sekecil apapun, sebesar apapun, tetapi jika iman itu bertumbuh dalam hidup kita, iman itu bertumbuh di dalam kehidupan kita, maka iman itu memiliki kuasa yang besar. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, yang telah meneguhkan kami kembali Tuhan. Mungkin di hari-hari ini Tuhan kami memiliki goncangan-goncangan di dalam kehidupan ini. Mungkin Tuhan kami mengalami badai masalah dalam kehidupan ini, sehingga kami kurang percaya kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam hidup kami, di dalam janji manis ini Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Kami mau melekat dengan Engkau Tuhan, sehingga kami melihat kuasa-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pemirsa program Janji Manis yang mendengarkan firman ini. Engkau meneguhkan mereka, Engkau menguatkan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan permasalahan mereka, Tuhan yang menolong mereka senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jangan biarkan iman kami tertidur Tuhan, namun biarlah iman kami boleh senantiasa kami bangun, semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh di dalam nama Yesus. Terpuji namamu Bapa yang baik, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang telah mendengarkan program Janji Manis. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.